warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kajian Malam Kamis, sahabat Hanif Ubaidillah, sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Darun Najah. Dan yang tak lupa kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan, Bung yang hari ini hadir di kajian malam Kamis. Di sini di pertemuan kali ini kajian malam Kamis memunculkan suatu tema yang itu cara mengenal jati diri. Nah, kita akan membedah apa sih makna dari tema tersebut. Apakah dari kita ini masih belum tahu jati diri kita itu apa? Mungkin habis ini bisa dijelaskan oleh pemateri kita, sahabat Hanif Ubaidillah. Mungkin langsung monggo dari pemateri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa li umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, yang saya banggakan teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman diskusi kajian malam Kamis yang alhamdulillah kita dapat terus istiqomah, terus berada di forum-forum yang insya Allah barokah ini, insya Allah penuh dengan keilmuan ini, insya Allah penuh dengan kemanfaatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjumpaan kali ini kita akan membahas suatu tema yang dimana tema tersebut muncul dari beberapa opsi dan juga permintaan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang dimana mungkin karena sekitar umur kita ini memang masih bertanya-tanya terkait tema yang akan kita bicarakan ini. Yang dimana tema ini merupakan tema yang penting bagi kita yang memang masih diambang usia muda, yang harus cepat menemukan sesuatu, yang harus cepat menemukan sesuai tema ini adalah mengenal jati diri. Nah, jadi teman-teman sekalian yang di sini merupakan, saya harap untuk bisa mendengarkan dengan baik dan bijak. Jangan banyak bicara, harus fokus, karena memang ini pengenalan jati diri. Bukan saya yang akan mengenalkan jati diri Anda masing-masing, Anda masing-masing yang akan mengenal jati diri masing-masing. Karena saya bukan Anda dan Anda bukan saya. Terima kasih, itu saja sedikit mukadimah ya. Nah, lanjut ke sedikit masuk ke materi. Kenapa kok kita memilih tema tersebut? Ya, pertama karena memang yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara menemukan jati diri, bagaimana cara mengenal jati diri yang dimiliki. Nah, jadi dari itu kami berhasrat untuk ayo kita bicarakan di forum, ayo kita diskusikan di forum, ayo kita omongkan yang baik-baik di forum ini. Bicara nanti biar rame-rame, biar yang lain bisa tahu dan juga saling mengenal jati diri masing-masing. Mungkin kalau di sini ada yang belum menemukan jati dirinya, atau bahkan tidak punya jati diri, atau bahkan tidak mengenal diri masing-masing. Nah, ini perlu, materi ini penting sekali bagi kita semua. Nah, ini materi umum, materi yang sebelum-sebelumnya mungkin ada yang lucu-lucu, ada yang keagamaan, ada yang seru-seru gitu. Tapi ini materi yang memang materi untuk pribadi masing-masing. Nah, yang pertama adalah terkait jati diri. Nah, orang-orang biasa mengatakan jati diri ini suatu identitas, suatu asal-usul, atau yang lebih khasnya adalah ciri khasnya. Ciri khas seseorang itu apa sih? Identitas orang itu seperti apa sih? Identitas pribadi kita itu apa? Siapa?
ciri khasnya kita yang dimiliki kita itu apa. Kita harus mengenal itu semua. Mungkin di sini ada yang tidak tahu, oh ciri khasku apa ya? Ciri khasku ya wes, ya seperti ini. Mungkin ada ciri khas yang belum kalian temukan. Mungkin ada ciri khas yang belum kalian dapatkan, bahkan kalian olah, atau bahkan kalian sudah kalian lakukan, sudah kalian kenalkan kepada teman-teman, kepada orang-orang lain. Mungkin di situ. Makanya di sini kita bareng-bareng bagaimana sih mengenal jati diri. Mengenal jati diri, bagaimana menemukan jati diri seperti apa. Jadi jati diri itu sederhananya adalah identitas atau ciri khas yang kita miliki. Nah ya itu Pak, bagaimana sih cara menemukan, Pak, bagaimana sih cara mengenal jati diri ini, bagaimana awal-awal, bagaimana kita memakai tema ini. Nah soalnya materi ini materi yang lama, kalau di organisasi biasanya kita belajar namanya adalah ANDIR. Kalau sudah belajar ANDIR, analisis diri. Ya, mungkin ada yang plonga-plongo yang nggak tahu berarti. Nah, ada yang mungkin khususnya anak muda ini, bagaimana anak muda yang seumuran kita, yang seumuran usia-usia yang sedemikian rupa, bahwasanya umur-umur ini yang harus sudah bisa menemukan jati diri masing-masing, sudah bisa menemukan asal-usul masing-masing, ciri khasnya masing-masing, harus sudah tahu. Nah, ada pertanyaan bagaimana Pak, bagaimana apa, bagaimana dan apa, dan siapa saya, dan apa, bagaimana masa depan saya Bapak, bagaimana masa depan saya Mas, bingung mau kemana, mau ngapain, ini dan itu. Mungkin sekarang kita masih merasakan itu semua. Mungkin semuanya di sini ada yang merasakan itu. Saya mau ngapain ya masa depan? Saya punya keahlian apa yang saya miliki, apa yang saya tekuni, dan apa yang saya akan lakukan untuk di masa depan. Mungkin ada yang kebingungan di situ. Makanya harapan saya dengan adanya kita kumpul di sini, saya harap bisa memahamkan, minimal kita menemukan sedikit jati diri kita yang terpendam, sedikit jati diri kita yang mungkin belum kita temukan. Makanya penting sekali materi ini. Nah, ada seorang filsuf pernah mengatakan bahwasanya your future is created by your thoughts and your faith. Ada yang tahu artinya? No. Oke. Jadi masa depan Anda diciptakan dari apa yang Anda pikirkan dan juga apa yang Anda yakini. Your fight yang Anda yakini. Bukan yang fight ya. Fight itu bertarung, tapi fight itu Anda yakini. Ini salah satu filsuf mengatakan seperti itu. Bahwasanya apa yang Anda di masa depan Anda ini, maksudnya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sentuh, ya, apa yang kalian ciptakan, apa yang Anda pikirkan, dan juga apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda yakini, itu adalah masa depan Anda. Nah, makanya apa yang diyakini ini, ayo kita temukan bareng-bareng di sini. Ayo kita merasakan dan juga mengenal jati diri kita. Ayo mengenal identitas yang kita miliki. Nah, dari itu, yang pertama, ini ada stepnya, ada tingkatan-tingkatan. Bagaimana sih kita menemukan jati diri kita? Yang pertama kita harus menemukan passion. Ya, nggak ada yang mencatat ya, mungkin sudah pintar semua di sini. Yang pertama adalah kita menemukan passion. Passion itu apa sih? Apa sih passion? Bisa dicari di Google, bisa dicari di KBBI. Passion itu adalah merupakan suatu giroh, suatu gairah. Bukan pakaian, bukan apa, itu fashion. Tapi passion itu adalah sebuah gairah. Lebih sederhananya lagi, kita mengartikan itu adalah sebuah hobi. Hobi kita apa sih? Hobimu apa sih? Nah,
Itu adalah sebuah, kita temukan. Yang pertama adalah kita menemukan hobi. Itu sederhananya ya, artinya ya passion dan juga gairah kita. Kita melakukan apa yang kita nikmati, kita merasa enak, kita merasa nyaman, dan kita lakukan seringkali berulang-ulang. Itu mungkin yang dinamakan hobi atau biasa disebut passion dan juga gairah kita. Wah, mungkin kita senangnya bal-balan. Orang kalau main bola ya, pemain bola wis kok seneng bal-balan, wis hobine bal-balan, meskipun sikile ketika bal-balan sikile cuklek, waras bal-balan maneh. Soalnya apa? Hobi, gairah, kesukaan. Sudah merasa dia itu adalah memiliki sepak bola adalah suatu gairah saya. Apa gairah lagi? Main bola futsal. Meskipun sikile kesleo, sikile patah, karena memang sudah hobi, waras sikile, waras kakinya, dia main lagi bakalannya. Enggak kapok, soalnya dia sudah mempunyai passion di situ, mempunyai hobi di situ. Suka dengan hobinya, suka dengan apa yang dia lakukan. Meskipun cedera ya dia melakukannya lagi. Ya itu yang pertama kita cari hobinya apa. Hobi itu ya itu, bahwasanya kita melakukannya kita senang. Kita melakukannya seringkali, berulang-ulang, dan bahkan sampai meskipun kita sudah cedera, kita bahkan main lagi. Itu karena sudah memang hobi, makanya kita lakukan kembali. Nah, yang pertama adalah cari passionnya apa, hobinya. Ini sederhananya hobi lah, passion atau gairah atau yang lain, tapi ya sederhananya adalah hobi. Nah, nanti hobi ini kita sinambungkan karena memang hobi ini antara lain adalah nyambung ke, kalau analisis ya, yang suka analisis SWOT, bahwasanya ini masuk ke strength-nya. Apa strength itu? Kekuatan, kelebihan, dan juga yang lain-lain. Karena hobi yang kita miliki, karena seringnya kita bermain bola, karena seringnya kita ngegame, karena seringnya kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Jangan lihat Lionel Messi ini ya, sekarang ini bagaimana tendangan bebasnya seperti itu. Cristiano Ronaldo melakukan tendangan bebas itu seperti itu. Tapi ketika muda, apa yang dilakukan Ronaldo? Dia melakukan tendangan bebas jutaan kali. Dia melakukan tendangan mencoba, gagal, coba lagi, jutaan lagi. Tanyakan kalau nggak percaya. Tanyakan kepada Ronaldo. Dia melakukan tendangan bebas berapa kali? Mulai muda sampai sekarang, mulai anak-anak masih sekarang, dia melakukannya setiap hari. Dia mencoba lagi, main bola setiap hari sampai bisa seperti itu. Siapa yang jangan jauh-jauh Ronaldo? Siapa yang ada di sini lah? Iya, pokoknya orang main Arema itu bagaimana dia melakukan supaya sundulnya bagus, giringannya. Dia menggiring bola berjuta kali. Gamer itu bagaimana, jangan kalian melihat, saya ingin jadi gamer. Tanyain, berapa hari tidak tidur main game. Jangan tanggung-tanggung melakukan sesuatu itu. Ya, ini nanti itu kalau ini maksudnya masuk kamera ya, jangan bahas itu ya. Nah. Ya, yang pertama kita temukan passion, ketika kita temukan gairah atau kita temukan hobi kita itu apa. Temukan dulu passion kita, kesukaan kita yang sekiranya kita lakukan berulang-ulang kali, nggak bosen, malah tambah senang. Meskipun saya ceritakan, meskipun bal-balan cedera, karena memang sudah hobi, sudah suka, dia akan melakukannya lagi. Ngegame, jadi meskipun dia sudah capek, nggak sakit, waras main maneh. Karena memang kesukaan, hobi, dan juga yang lain-lain. Lebih banyak lah, main basket. Kalau kalian kesukaannya, pastinya kalian akan punya karakter masing-masing, punya hobi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Beda antara satu orang dan juga dua orang. Satu orang sedang punya hobi masing-masing. Punyalah. Kalau minimal kalian temukan hobi kalian dulu yang pertama, passion yang pertama. Nah, yang pertama adalah
analisis SWOT ini ketika kita sudah menemukan passion dan juga hobi, nanti nyambungnya ke strength. Karena kita lakukan berulang-ulang kali, karena kita lakukan berjuta-juta kali, bahkan sering kali kita lakukan, sehingga menjadi apa yang kita miliki, sehingga menjadi sebuah anugerah yang pernah kita miliki, kekuatan jadinya. Karena seringnya kita main bola setiap hari, setiap waktu. Jadi bola itu adalah sebuah strength, sebuah kekuatan di sana yang dia miliki. Sebuah kekuatan yang akan dia miliki. Kalian temukan dulu, jangan diam saja. Jangan tidur bangun. Ini kalian bagaimana? Nanti, hobi saya tidur kok. Itu bukan hobi. Itu adalah sebuah keburukan. Karena mungkin karena memang seringnya tidur itu kayak suka tidur, saya suka leleh, saya suka hina-hina, saya suka hoya-hoya. Mungkin hobi saya berarti itu, bukan itu yang dimaksud hobi. Hobi itu bagaimana sehingga nanti nyambungnya ke strength, kekuatan. Masa kekuatan kalian tidur, masa kekuatan kalian foya-foya dan juga yang lain-lain. Ini bukan hobi, bukan passion. Nah, temukan jati diri kalian, yang pertama adalah lewat passion dulu. Nah, Anda tidak perlu menjadi orang lain. Cukup kalian temukan passion kalian masing-masing. Mulai kalian seneng dek wong, seneng dek artis itu, kalian mencoba untuk menjadi artis itu. Jangan. Kalian sudah punya gift atau anugerah yang dimiliki Tuhan, yang diberikan Tuhan, yang sudah kita miliki masing-masing. Kalian punya anugerah, kelebihan masing-masing. Kalian sudah mempunyai kekuatan masing-masing. Temukan itu. Kalian tidak perlu untuk menjadi saya, bahkan kalian tidak perlu untuk menjadi artis, kalian tidak perlu untuk menjadi bintang sepak bola yang ada di sana. Kalau kalian sudah menemukan passion, ya wes itu lakukan. Kalau kalian sudah menemukan apa yang jati diri kalian, ya wes itu lakukan. Karena untuk menemukan jati diri ini enggak mudah. Makanya tadi passion kalian adalah sepak bola seumpama. Ronaldo melakukan sepak bola ini berjuta-juta kali untuk nendang bebas, giring bola dan yang lain. Dia berlatih ribuan jam, berjam-jam, bertahun-tahun. Dia melatih dan menemukan passion ini. Kalau aku kemarin dapat quotes-nya Ronaldo. Bukannya saya penggemar Ronaldo aja. Karena pas kemarin menemukan quotes-nya Ronaldo. Kalau seumpama saya tidak dibantu Sporting Lisbon, kalau seumpama saya tidak dibantu berlatih di Lisbon, saya mungkin akan menjadi pegawainya McDonald. Karena McDonald yang membantu saya untuk hidup ketika saya sebelum main bola. Ketika kalau seumpama saya tidak menemukan, Ronaldo mencari passion pada masa itu, masih anak-anak, dibantu McDonald. Ada pegawainya, mungkin ada pegawainya yang sering memberi Ronaldo makan, memberi roti dan juga yang lain-lain. Sehingga sampai seperti itu. Kalau seumpama saya tidak dibantu Sporting Lisbon, saya tidak main di sepak bola, kemungkinan saya sekarang adalah pegawai McDonald. Nah, itu loh. Masa-masa sekarang ini makanya penting sekali kalian harus menemukan passion kalian. Saya pribadi tidak bisa membantu menemukan passion kalian. Yang bisa menemukan adalah kalian. Saya coba membantu bagaimana kalian mengenal passion kalian masing-masing. Nah, berbicara kalian dulu. Contoh saya. Saya menemukan passion saya ketika saya SMA. Saya SMA senang berbicara di depan, suka belajar, suka mengajar. Kemungkinan saya sudah menemukan passion saya adalah di pendidik. Passion saya adalah mengajar. Saya mengajar. Passion saya adalah bagaimana ya belajar itu. Hobi saya memang belajar. Gitu. Passionnya mungkin kalian punya, jangan seperti saya. Mungkin kalian menemukan passion kalian masing-masing di situ. Anda tidak perlu menjadi saya, Anda tidak perlu menjadi orang-orang yang kalian sukai, tapi cukup menjadi diri kalian masing-masing. Cukup menjadi apa yang kalian miliki, cukup menjadi apa yang kalian sudah tekuni. Lanjutkan itu, sahabat.
Nah, karena setiap orang, setiap manusia memiliki gift atau anugerah dari Tuhan. Seperti kata ada kaidah mengatakan bahwasanya mandunaka falikuli syai'in Maria. Bahwasanya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap manusia memiliki anugerah masing-masing. Itu yang perlu kalian temukan. Itu yang perlu kalian lakukan. Nah, itu yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi hobi atau passion. Yang kedua adalah bagaimana passion itu, hobi itu bisa menghasilkan. Ya, yang kedua itu. Bagaimana hobi yang kalian lakukan berulang-ulang tadi itu bisa menghasilkan. Ini sak penak-penake wong. Wes kalian kerja sesuai hobi yang kalian lakukan, yang kalian tekuni, dibayar dan seneng bisa. Orang kalau sudah hobi dan menjadi pekerjaannya, itu adalah sebuah anugerah yang enak sekali. Enggak cuma jangan melihat hobinya sepak bola, tapi ada kok segelintir orang itu yang hobinya memang cuma jadi pegawai. Itu memang sudah hobi. Ada kok segelintir orang yang hobinya memang jadi ini, jadi itu, jadi apapun. Kalian punya hobi, kalian punya passion masing-masing. Cari, lakukan itu semuanya. Yang kedua, bagaimana hobi kalian ini bisa membuat menghasilkan. Bisa memberi materi. Wis enak sekali kalau kalian wis kerja sesuai hobi. Wis ketika anak-anak kita mencari passion kita, main bola seumpama yang saya contohkan yang mudah-mudah dulu aja. Main bola setiap hari. Ketika kalian sudah mendapatkan kontrak profesional, enak banget. Enak sekali. Main bola senengane dibayar. Setiap hari sering kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan dibayar. Enak sekali itu hidup. Contoh sahabat Iqbal ini sukanya adalah membaca kitab. Dia membaca kitab berhari-hari. Baca kitab slot maksudnya. Ya, baca kitab slot. Ya. Baca kitab itu, membaca kitab-kitab karangan-karangan ulama dimanapun. Sehingga hobinya seperti itu. Kemungkinan dia akan menjadi ulama besar. Amin. Sudes, hobinya mungkin TikTok lah. Nah, ini. Dia melakukan TikTok setiap hari, bahkan sampai ngising, umpama kasarannya ya. Ngising pun dibuat di TikTok. Setiap hari wes ngupload terus. Ada kemungkinan menjadi artis TikTok nanti. Iya kan? Iya. Kalau nggak percaya lihat di TikToknya. Ngising pun, buang air besar pun dibuat TikTok dia. Ya, itu. Ya, ini karena memang dia sendiri loh ya. Mungkin sahabat moderator ini hobinya adalah pramuka dan juga yang lain-lain. Dia melakukan pramuka setiap hari pramuka. Mungkin passionnya adalah di pramuka, di kepemimpinan dan juga yang lain-lain. Dia doakan semoga menjadi pemimpin besar nanti. Hobinya lakukan terus hobi itu. Ketika menjadi kesukaan kita, ketika menjadi apa yang kita senangi lah, enak sekali nanti. Seperti itu. Contoh sahabat Chandra ini, hobinya adalah pagar nusa asalnya. Dia melakukan latihan setiap hari. Siapa tahu dia akan menjadi co-wes sebagai atlet besar, atlet nasional dan juga yang lain-lain. Gitu. Sahabat Irul, hobinya adalah usaha mencari wanita. Kita doakanlah semoga dia melakukan usaha, nggak malas-malas, nggak syukur-syukur gitu. Sekarang usaha, besok malas lagi, terus besok jangan gitu. Hobi itu kita lakukan secara sukarela dan kesenangan kita. Contoh sahabat Irul ini melakukan hobinya di bidang usaha, terus menekuni usaha kecil sampai besar nanti. Jadi kita doakan kita menjadi sahabat Irul menjadi pengusaha sukses nanti. Amin. Situ sama halnya dengan kita semuanya di sini. Ayo kita temukan passion kita masing-masing. Kita temukan hobi kita masing-masing. Bagaimana? Yang kedua ini, yang pertama adalah passion atau hobi. Yang kedua, bagaimana caranya hobi ini bisa menghasilkan.
Sehingga passion kita sudah tertemu di situ. Kita sampai nanti jadi apa? Ya sesuai dengan hobi. Enak sekali kita bekerja sesuai dengan hobi kita. Sesuai dengan keahlian kita. Sesuai dengan yang kita lakukan sehari-hari mulai kecil bahkan. Seperti itu, enak sekali. Nah, ini untuk masalah pekerjaan, untuk masalah itu semua dan lain-lain. Kita nggak syukur-syukur. Makanya kita harus memiliki passion kita masing-masing. Kita harus memiliki jati diri kita masing-masing. Harus menemukan itu. Kita nggak syukur-syukur dapat warisan pekerjaan dari orang tua. Ya kalau orang tuanya pengusaha, kita dapat warisan pekerjaan. Kalau orang tuanya toko mungkin, kita dapat warisan itu. Tapi kalau orang tuanya pengajar, kalau orang tuanya dokter, kalau orang tuanya PNS, kita nggak bisa. Pekerjaan itu tidak bisa diwariskan. Kita harus punya passion kita. Kita ini adalah bukan orang tua kita. Orang tua bukan kita. Makanya temukan dengan baik passion yang kalian miliki masing-masing. Gunakan dengan baik passion yang kalian miliki masing-masing. Lakukan itu dan lakukan berulang-ulang. Jangan malas-malas. Lakukan itu meskipun kalian hobinya cuma sekedar main bola, lakukan main bola. Kasarannya kalian adalah gamer, lakukan nge-game terus. Jangan berhenti 3 hari 4 hari. Lakukan itu. Siapa tahu kalian akan menjadi gamer nanti yang menghasilkan. Sahabat Sari lah contohnya ya. Mungkin dia adalah sering suka main. Suka main. Sampai tidak tidur. Sampai tidak tidur setiap hari. Lakukan, do it, lakukan itu. Siapa tahu Anda akan sudah menjadi passionnya di bidang itu ya. Iya. Amin ya, kita doakan. Nah, siapa tahu. Jangan tanggung-tanggung kalian melakukan kesukaan kalian. Kalian kesukaannya traveling, lakukan traveling setiap hari, nggak masalah. Atau nanti kalian akan menjadi YouTuber, menjadi traveling kemana-mana seperti Zawin Nur. Awalnya memang aslinya dia memang passionnya di traveling, tapi memang ada keahlian lain yang dimiliki, yaitu adalah stand up comedy. Nanti lihat di YouTube. Aslinya memang dia adalah traveler, suka kemana-mana. Tapi memang keahliannya memang bicara juga suka. Zawin Nur nanti dilihat. Dia suka naik gunung, suka ini, tapi dibuat YouTube. Wah, menghasilkan itu sudah. Lakukan secara berulang-ulang. Nah itu, orang tua tidak bisa mewarisi pekerjaan. Meskipun ya kecuali pengusaha, kecuali toko dan juga yang lain-lain. Itu bisa diwariskan. Tapi bedanya dengan orang tua kita yang pengajar, ustadz, kiai dan juga yang lain-lain. Kiai juga tapi ilmuwan, kita yang mencari sendiri, kita yang punya passion sendiri. Makanya temukan jati diri kalian, temukan passion kalian masing-masing. Jangan hanya diam, temukan. Ini masa-masa muda kalian, lakukan itu. Temukan itu. Temukan jati diri kalian, temukan passion kalian, temukan gairah kalian. Temukan hobi kalian yang kalian sukai, yang kalian lakukan setiap hari, bahkan lakukan itu. Yang suka sekalian melakukan dan suka. Jangan tidurnya itu. Ya tidur semua orang pasti tidur setiap hari. Itu. Jangan hanya malas-malasan. Mungkin saya malas-malasan kok hobinya. Bukan itu sebuah keburukan, bukan sebuah hero atau sebuah hobi atau sebuah passion. Tapi passion adalah bagaimana yang menunjang di masa depan kalian nanti. Nah, saya contohkan ibarat ada salah satu orang, ini yang paling saya contohkan. Orang Banyuwangi, namanya adalah Bang Zul, Bang The Joel. Yang fotografer mungkin tahu. Bang Zul ini tidak punya 2 tangan, tangannya segini cuman, tidak punya kaki. Kakinya cuma sedengkul ini. Lihat di YouTube, lihat di IG-nya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Dia fotografer kelas internasional. Bang Zul, Bang The Joel, cari di Instagram, cari di YouTube. Apa passion dia? Oh, dia punya tangan, enggak punya tangan.
Dia nggak punya kaki. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mencoba belajar berulang-ulang. Dia menemukan passionnya di fotografer itu. Sebentar lagi kalau nggak salah tahun kemarin apa tahun depan saya lupa. Buat pameran sendiri di Brazil, di Jerman. Bayangkan. Nggak punya ini karena saya tahu saya orang Banyuwangi. Saya orang Banyuwangi. Lihat di YouTube kalau nggak percaya. Tangannya segini. Ya putung, ini putung, mulai kecil. Bahkan ketika lahir beliau hampir dibuang sama orang tuanya. Izin. Tapi sekarang menjadi fotografer internasional dunia. Beliau yang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa seperti itu. Kita lengkap. Kita punya tangan normal, kaki normal, kepala jelas. Mungkin otaknya yang berbeda. Mungkin ada yang nggak punya otak di sini. Itu tinggal bagaimana kita memainkan otak kita itu. Cek kenemenen nih. Aku bagaimana berpikir, seorang Bang Zul aja bisa seperti itu. Kalian lo punya uang yang nyaluk dek wong tua, tinggal minta kamera belajar. Itu kalau nggak percaya lihat hasilnya fotografernya kelas internasional. Nggak punya tangan ya berarti kan nggak punya tangan tanpa editan. Iya, sekarang kita difoto pakai kamera, saya diedit bisa. Itu. Lihat hasilnya nanti kalau nanti yuk ada wifi nih, lihat. Bang De Joel dari Banyuwangi, makanya tahu. Ada lagi aslinya. Saya lupa namanya, orang Australia. Sama nggak punya tangan, malah nemenan, malah sakmene sikile barang. Tapi beliau menjadi mentor, menjadi kayak Mario Teguh itu apa namanya? Motivator. Jadi motivator ulung kelas internasional. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Pengusaha besar. Itu. Bayangkan kita normal. Ayo, pikiran itu. Kita punya tangan yang bisa untuk ngapa-ngapain. Jangan dibuat untuk seperti Sudes gitu aja. Jangan dibuat itu aja. Ini kita punya tangan masa dibuat gitu aja. Iya. Kita punya kaki normal yang bisa kemana-mana. Yang membedakan adalah kemalasan. Kita mau belajar banyak bisa kok kemana-mana. Mau belajar ini itu, mau menemukan passion di sana, menemukan hobi di sini dan di sana bisa. Bayangkan Bang Zul dan juga seorang itu saya lupa namanya. Soalnya susah namanya. Susah dihafalkan, orang Australia. Kalau nggak Australia, Selandia Baru, lupa saya. Saya dapat video itu ketika saya SMP, dapat renungan SMP ada putaran video yang tangannya putus, yang anak nggak putus, yang mulai kecil memang namanya adalah orang kebutuhan khusus itu namanya apa? Difabel, mulai kecil berarti. Wes nggak usah jauh-jauh. Sahabat kita dari UB, sahabat Anjas Pramono. Bagaimana itu? Beliau difabel, kakinya bermasalah, tapi beliau kelas internasional. Tuh, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana kita menemukan itu? Kalian punya otak, punya kaki, punya badan yang utuh, punya tangan yang bisa digunakan. Lakukan, cari, temukan passion kalian masing-masing. Kalau kalian nggak menemukan mulai sekarang, kalian akan menyesal di tua nanti. Kalian ketika tua, kenapa kok saya tidak belajar itu dulu? Kenapa kok saya tidak di situ dulu? Gitu. Lakukan sekarang. Ini seperti Bang Zul, seperti yang tadi itu saya ceritakan. Ayo berpikir kalian, temukan, sering-sering berdoa, ya Allah, temukan apa sih anugerah yang saya miliki, apa sih keunggulan, apa sih yang bisa saya lakukan. Doa, temukannya dengan doa, dengan cari, dengan coba-coba yang lain-lain. Lalu kalian sudah mencoba dan merasa suka, merasa senang, lakukan dan berulang-ulang sampai kalian menjadi ahlinya ahli, sampai kalian menjadi intinya inti, sebagai ahli lah kasarnya, sehingga menjadi menunjang kalian
nanti di pekerjaan kalian. Mungkin itulah yang sedikit saya sampaikan. Sebentar saja kan, cuma sebentar ya. Bentar. Iya. Kurang lebihnya itu mohon maaf kalau ada salah kata, salah apapun. Lanjut kita ke kalau ada pertanyaan, diskusi, ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaufiquna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa ila ma khairin nahdlatil ulama wan nahdin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk materi kita.